akan mulai saja ujian komprehensif hari pertama 18 Desember 2024 PPG dalam jabatan PAI batch 2 tahun 2024 dengan peserta pertama Ibu Khairatul Lutfiyah. Pertama-tama kita buka ujian komprehensif ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mohon Lutfiyah membacakan surat Al-Maidah ayat 1 sampai 5. Disilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil-uqud. Uhillat lakum bahimatul an'am illa ma yutla 'alaikum ghayra muhilli saydin wa antum hurum. Innallaha yahkumu ma yurid. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'a'irallahi wala syahral harama wala hadya wala qalaida wala aminal baital harama yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwan wa idza halaltum fastadu wa la yajrimannakum syana'an qaumin an shaddukum 'anil masjidil harami an ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Hurimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillah bihi wal munhanikatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sabu illa ma zakaitum wa ma zubiha an tubi wa antas taqsimu bil azlam dzalikum fisqun al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala tahsawhum wahzawhum al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina wa madidatu rafi mahma sawatin ghaira mutajanifil ismi wa innallaha ghafurur rahim. Yas'alunaka maza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibat wa ma'alamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah wa kulu mimma amsakna 'alaikum wazkuru smallahi 'alaihi wattaqullaha innallaha sari'ul hisab. Al-yawma uhilla lakum thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum idza ataitumuhunna ujurahunna muhsinina ghaira musafihina wala muttahidhi ahdani wa man yaghfur bil imani
bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Selanjutnya Hayratul menulis surah Al-Maidah ayat 1 dan 2.
Nasi goreng tanpa ikan. Oh, yang mesti pakai telur pun bang. Pasal pola dulu tuh. Pakai Numi. Teman. Apa? Nah, Air tapi sudah kepala aja ya. baru satu di sini saya petani. Saya salah satu mengajarnya di situ. Oh iya, so minta teman teman. So biasa mau pesan hotel lagi tuh.
Belum 100. Hah? Bilang kasih pasang airport. Ini Tuhan itu supaya 150. menang tadi. Itu 100, 500, 100. Ini 150 deh. Tapi lebih ambil 100 itu. Ini 1 bulan. Iya.
Sudah selesai layar atas. Bapak. Oke, tampil. Background. Naik lagi sedikit. Baik. Sebelah. Naikkan lagi. Oke. Ke depan. Oke, cukup. Ayat kedua Pak kamu. Oke, cukup. Oke, selanjutnya Khairatul nanti melaksanakan cuplikan praktik mengenai. Silakan ya, gunakan semua. Ada media, silakan gunakan. Baik Pak. Izin saya screen Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada kesempatan pagi hari ini bertemu lagi dengan Ibu Khairatul Lutfia. Hari ini kita akan belajar tentang ketika hidup telah berhenti di bab ke-7 kelas 5. Untuk itu, sebelum kita mulai belajar, marilah kita sama-sama untuk berdoa. Kepada adik Adefa, silahkan untuk berdiri dan memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Baritu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulullah wa bizidni ilman warzuqni fahmi. Kepada adik Adefa, silahkan duduk kembali. Nah, berikut hari ini sebelum kita masuk pada pembelajaran kita, maka Ibu akan menampilkan materi yang akan kita pelajari hari ini. Adik-adik, sebelum itu coba perhatikan di layar. Pada layar ini bisa adik-adik semua lihat, ternyata ada 5 alam keberadaan manusia. Sebelum masuk kepada 5 alam ini, apakah adik-adik semua di sini, Ibu mau tanya dulu, apakah adik-adik pernah melihat orang yang sudah meninggal? Ya, sudah, tentunya sudah pernah kan melihat orang yang sudah meninggal. Oke. Sebelumnya ada 5 alam keberadaan manusia. Yang pertama, apakah adik-adik tahu yang pertama? Yaitu alam ruh. Benar sekali, alam ruh. Jadi alam ruh ini adalah alam di mana kita diciptakan oleh Allah. Kemudian yang kedua adalah alam kandungan. Ya benar, alam kandungan ini di mana kita dikandung oleh siapa? Oleh ibu kita selama 9 bulan. Selama 9 bulan kita berada di dalam perut ibu kita. Kemudian kita akan masuk kepada alam dunia. Alam dunia ini pada alam yang kita sekarang ini. Kemudian setelah alam dunia kita akan meninggal dan masuk kepada alam kubur. Setelah alam kubur kita juga masih akan melalui proses satu alam lagi, yaitu alam akhirat. Nah, kemudian di alam akhirat ini maka kita akan mempelajari tentang makna hari akhir. Selanjutnya, makna hari akhir ini adalah pertama kita mengetahui dulu hari akhir itu apa sih? Hari akhir itu atau hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta dan segala isinya. Kemudian beriman kepada hari akhir yaitu mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa hari akhir itu atau hari kiamat itu pasti akan terjadi. Kapan terjadinya? Tidak ada yang tahu, hanya Allah lah yang tahu kapan terjadi hari kiamat. Nah, beriman kepada hari kiamat merupakan rukun iman keberapa? Ada yang tahu tidak? Ya benar, rukun iman ke-5.
Selanjutnya, di sini kita melihat ternyata ada 2 jenis kiamat yang harus kita ketahui. Yang pertama ada kiamat sugra. Kiamat sugra itu atau kiamat kecil yaitu matinya seseorang atau rusaknya sebagian alam. Contohnya orang meninggal, kemudian rusaknya sebagian alam itu bencana alam yang terjadi, ada banjir, ada tsunami, gempa bumi. Kemudian jenis kiamat yang kedua adalah kiamat sugra atau kiamat besar, yaitu kiamat yang menghancurkan seluruh alam semesta beserta isinya. Lanjut, pada kiamat sebelum kita melewati kiamat itu, maka ada tanda-tanda kiamatnya. Tanda-tanda kiamat itu ada 2 juga, ada tanda-tanda kiamat kecil, kemudian ada lagi tanda-tanda kiamat besar. Pada tanda-tanda kiamat kecil, yang pertama bisa kita lihat di sini adanya muncul berbagai fitnah, kemudian munculnya nabi-nabi palsu. Padahal yang kita tahu nabi yang terakhir siapa? Yang kita tahu nabi yang terakhir itu adalah Nabi Muhammad SAW, dan tidak ada nabi yang muncul kembali selain beliau. Oke, yang kemudian yang ketiga adanya banyak kebohongan yang terjadi. Berbohong itu sudah menjadi hal yang biasa pada saat ini dan banyak kesaksian-kesaksian palsu. Selanjutnya di nomor 4 ada perbuatan riba, yaitu memberikan kelebihan dalam hutang piutang atau sebaliknya. Kemudian ini yang sering terjadi, yaitu yang kelima, anak yang durhaka kepada orang tuanya. Kita ketahui bahwa banyak sekali anak-anak yang tidak menghormati orang tuanya, anak-anak yang suka membantah orang tuanya, anak-anak yang berani sekali menentang orang tuanya. Nauzubillah min zalik. Semoga adik-adik di kelas 5 ini bukan termasuk dari golongan anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya ya. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya kita masuk pada tanda-tanda kiamat besar. Nah, pada tanda-tanda kiamat besar ini atau kiamat kubra, yang pertama adanya terbit matahari dari sebelah barat. Karena sebelumnya matahari itu terbit dari sebelah timur. Benar sekali. Kalau matahari sudah terbit dari sebelah barat, maka itu sudah merupakan tanda kiamat besar. Kemudian munculnya Dajjal. Dajjal itu siapa? Ada yang tahu tidak? Dajjal itu, ayo ada yang tahu? Dajjal itu adalah raksasa yang bermata 1 adik-adik, dan di keningnya atau di jidatnya itu tertulis huruf atau lafaz kafaroh. Dia akan datang ke bumi ini dan menyesatkan umat manusia. Kemudian yang ketiga munculnya Nabi Isa dan turunnya Imam Mahdi. Nah, Nabi Isa dan Imam Mahdi inilah yang akan membunuh Dajjal. Kemudian keempat adanya Ya'juj dan Ma'juj. Pasti adik-adik bertanya, apa sih itu Ya'juj dan Ma'juj itu? Nah, Ya'juj dan Ma'juj ini adalah segerombolan kurcaci yang akan menghabiskan desa atau tempat yang mereka akan lewati saat itu. Lalu ada munculnya binatang melata yang dapat berbicara. Kemudian munculnya duhan atau awan debu di timur dan di barat bumi. Kemudian terjadinya gerhana di timur, barat, dan di Jazirah Arab. Kemudian yang terakhir, kemudian ada lagi ini tahap di akhirat. Setelah kita kiamat, kita akan masuk tahap di akhirat seperti yang Ibu sampaikan tadi. Kita sudah di tahap akhirat. Di tahap akhirat kita akan melewati 5 hari. Pertama yaitu hari kebangkitan atau yang disebut dengan Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats ini kita akan dibangkitkan oleh siapa? Oleh Allah. Kita akan dibangkitkan oleh Allah
generasi dari Nabi Adam hingga manusia yang terakhir hidup. Kemudian kita akan masuk kepada tahap yang kedua, yaitu Yaumul Mahsyar, yaitu hari perkumpulan. Kita akan dikumpulkan oleh Allah di satu tempat yang sangat luas, matahari sejengkal dari kepala kita. Kemudian setiap orang akan mengingat dosa yang pernah dilakukan, tapi kalau orang yang beramal saleh di dunia, seluruh amal perbuatannya akan menaunginya sehingga dia tidak merasakan panas. Kemudian yang ketiga adalah Yaumul Hisab, hari perhitungan amal. Nah, di hari ini amal perbuatan kita yang kita lakukan di dunia sebelumnya semasa hidup akan dihitung. Maka mulut akan terkunci, tangan akan berbicara, dan kaki kita akan bersaksi dengan amal yang kita buat, entah baik atau buruk. Selanjutnya kita akan masuk pada Yaumul Mizan, yaitu hari penimbangan, ditimbangnya catatan amal baik dan buruk kita semasa di dunia. Yang tentunya Yaumul Mizan ini adalah akan memberatkan amal yang baik-baik, yaitu akhlak terpuji, akhlak yang baik-baik. Kedudukannya yang sangat besar, akhlak terpuji ini menjadi timbangan amal terberat di akhirat kelak. Yang terakhir kita masuk pada hari pembalasan atau Yaumul Jaza. Yaumul Jaza ini di mana manusia mendapat pembalasan atas perbuatannya di dunia. Adik-adik kan sudah tahu, perbuatan baik pasti akan mendapatkan balasan yang baik, dan perbuatan yang buruk akan mendapatkan siksaan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Jadi, jika kita beriman dan berbuat baik, maka balasannya pasti diberikan Allah apa? Surga. Kita pasti akan masuk surga. Jika kita tidak beriman dan selalu melakukan dosa, maka balasannya yang diberikan oleh Allah apa? Siksaan di neraka. Na'udzubillah. Kemudian yang terakhir kita masuk pada hikmah hari akhir. Yang pertama itu kita harus mengetahui apa itu kalimat tarjih, yaitu kalimat yang diucapkan saat mendengar atau melihat musibah setiap gempa, banjir atau orang meninggal dunia. Kalimat tarjih itu yang mana, Ibu? Yang ini, kalimat tarjih itu adalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan hanya kepadanya kita kembali. Selanjutnya, hikmah beriman yang harus adik-adik tanamkan adalah ada 5 di sini. Pertama, memotivasi kita untuk taat dan ikhlas dalam menjalankan perintah Allah. Kemudian selalu berhati-hati dalam bertindak. Kemudian memperbanyak ibadah. Kemudian berusaha menjadi lebih baik dan istiqomah. Dan menunjukkan perilaku terpuji atau akhlak yang terpuji. Nah, demikian materi yang bisa Ibu paparkan. Selanjutnya Ibu meminta kesiapan adik-adik untuk membuat kelompok, untuk Ibu membagikan lembar kerja pada adik-adik sekalian. Selanjutnya ini Ibu akan bagikan lembar kerja kelompok yang bisa adik-adik kerjakan. Ini ada lembar kerja kelompok, yaitu membuat poster informasi tentang hari kiamat. Apa itu hari kiamat, kemudian tanda-tandanya, kemudian macam-macam hari kiamat, hikmahnya, membuat poster sebaik mungkin, semenarik mungkin. Kelompok berisi dari 4 sampai 5 orang. Ibu bagikan ya. Nah, untuk adik-adik yang sudah selesai melakukan tugas pada LKPD-nya, silahkan bisa menunjuk tangan dan Ibu akan menunjuk satu kelompok untuk mempresentasikan hasil dari pembuatan poster informasi tentang hari kiamat tersebut. Nah, untuk itu adik-adik
Siapa yang akan maju ke depan? Coba. Nah, kelompok 1 ternyata ingin maju ke depan. Oke, silahkan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil dari LKPD, kerja kelompok diskusi kelompok hari ini. Oke, terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah melaksanakan tugas mempresentasikan poster informasi tentang hari kiamat. Sangat baik, sangat bagus, kekompakannya sangat bagus. Terima kasih adik-adik. Kemudian selanjutnya untuk menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu akan memberitahukan kepada adik-adik sekalian bahwa pesan moral yang harus kita ambil dari pembelajaran ini apa coba? Ada yang tahu apa pesan moral yang harus kita ambil? Yang pertama yaitu kita selalu menjaga akhlak kepada sesama manusia, sebab akhlak mulia yang paling berat timbangan amalnya di akhirat nanti. Harus berbuat baik, harus melaksanakan perilaku yang baik, mencontohkan perilaku yang baik agar amal kebaikan kita nanti akan ditimbang di akhirat nanti akan berat pada timbangan amal yang baik-baik. Boleh adik-adik? Oke, boleh semuanya. Siap. Terima kasih adik-adik. Dan selanjutnya untuk kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini bisa adik-adik simpulkan, boleh? Pertama apa? Pertama coba adik Akmal coba berdiri dan memberitahukan Ibu apa satu yang bisa adik Akmal simpulkan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu hari akhir atau hari kiamat ini berarti berakhirnya kehidupan makhluk di dunia. Terima kasih. Kemudian ada lagi, siap beriman kepada hari akhir dalam mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa akan datangnya hari kiamat. Kemudian hari kiamat itu terbagi atas dua, yaitu ada kiamat sugra dan kiamat kubra. Kemudian tahapan-tahapan manusia setelah hari kiamat itu di alam, yaitu di alam, ada beberapa di alam akhirat, ada 5. Yang pertama yaumul ba'as, kemudian yaumul mahsyar, kemudian yaumul, benar sekali, yaumul hisab, kemudian ada lagi apa? Yaumul mizan, dan terakhir yaumul jaza, yaitu hari pembalasan. Oke adik-adik, terima kasih karena sudah sangat aktif dalam pembelajaran hari ini. Selanjutnya Ibu akan menutup pembelajaran hari ini. Semoga kita semua bisa mendapatkan hikmah dari beriman kepada hari akhir ini. Kita semua bisa melaksanakan akhlak atau perilaku yang baik-baik, perilaku terpuji dalam kehidupan adik-adik sekalian pada setiap harinya. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Semoga kita akan bertemu lagi pada pertemuan yang akan depan. Untuk anak-anakku diucapkan kelas 5 diucapkan banyak terima kasih. Untuk hari ini cukup sekian. Ibu tutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita masuk pada sesi uji pengetahuan. Jadi pada uji pengetahuan, udah siap ya?
eh, di dalam penyusunan perangkat pembelajaran atau modul ajar, dalam penyusunan modul ajar tentunya teori belajar, beberapa teori belajar yang melandasi penyusunan rencana pengembangan perangkat pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip Merdeka Belajar. Pertanyaan saya, pertama, jelaskan bagaimana teori konstruktivisme mendukung penyusunan perangkat pembelajaran berbasis prinsip Merdeka Belajar. Sebagai guru adalah fasilitator pada siswa, pada peserta didik. Dari teori konstruktivis, apa itu? Bangun pengetahuan. Ya. Jadi gimana membangun pengetahuan itu? Dengan mencari tahu apa minat dari siswa tersebut, minat dan peserta didik dengan pengetahuannya sendiri melakukan interaksi dengan lingkungan, pengalaman praktis, diskusi. Ini maksudnya sesuai dengan prinsip Merdeka Belajar. Artinya memberi kebebasan kepada siswa mengeksplorasi materi pembelajaran sesuai dengan minat, kebutuhan, dan kemampuan. Artinya guru bertindak sebagai fasilitator, ya Pak. Proses. Ya. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, apa peran teori humanisme dalam penyusunan modul ajar sesuai dengan prinsip-prinsip Merdeka Belajar? Humanisme itu kan pemikiran, mendapatkan nilai dan dalam kehidupan sehari-hari, begitu Pak. Artinya kalau inti dari humanisme itu pengembangan potensi peserta didik. Nah, pengembangan potensi peserta didik itu baik aspek kognitif, afektif maupun Psikomotor ada 3 Pak. Pembelajaran berpusat pada Siswa. Kepada yang pertama afektif, yaitu sikap, kemudian kognitif, pengetahuan, yang ketiga psikomotor, keterampilan. Sekarang dari saya ini sepertinya kasuistik ya, seperti kasus. Seorang guru PAI sedang menyusun modul ajar. Ya. Seorang guru PAI sedang menyusun modul ajar berdasarkan prinsip Merdeka Belajar. Ya. Guru tersebut ingin mengintegrasikan nilai-nilai lokal ke dalam pembelajaran berbasis proyek. Berdasarkan teori belajar yang relevan, strategi apa yang dapat diterapkan oleh guru memastikan siswa aktif dalam pembelajaran? Jadi yang bisa dilakukan oleh guru itu yaitu dengan melakukan strategi mengetahui dulu adat atau muatan lokal yang ada di daerah itu Pak. Kemudian kita bisa memberikan pengetahuan kepada peserta didik untuk fakta dan apa saja informasi konkret tentang muatan lokal tersebut. Kemudian kita memberikan pemahaman tentang konsep pada muatan lokal tersebut Pak. Kemudian yang selanjutnya proyek itu kita buat pada P5 penguat proyek penguatan profil Pancasila. Pada profil Pancasila ini kita meminta peserta didik untuk membuat satu karya atau proyek yang sekiranya bisa berguna nantinya
mereka begitu Pak. Nah, selanjutnya berkaitan dengan apa yang Khairatul pahami tentang TP, ATP, PPCK, PBL, dan PJBL. Silakan dijelaskan masing-masing. Kalau untuk tujuan pembelajaran itu Pak, itu adalah pernyataan yang spesifik yang menjelaskan yang diharapkan kepada murid itu. Kemudian seperti kemarin sudah kita laksanakan di Lokakarya, dari Guru Pamung juga sempat mengutip pernyataan dari Ibu Guru Pamung. Ibu bilang guru itu harus bisa menjadi bisa memberikan tujuan pembelajaran yang host atau maksudnya siswa itu bisa menganalisis dan berpikir kritis di tujuan pembelajaran itu, mencangkup tentang kognitif, afektif, dan psikomotor. Kemudian tujuan pembelajaran itu kita susun lewat dari Lokakarya kemarin, kita dibimbing oleh Ibu Guru Pamung untuk membuat tujuan pembelajaran itu dari KKO, kata kerja operasional yang levelnya host, begitu Pak. Kemudian untuk ATP-nya itu adalah kriteria atau rangkaian yang akan dirancang untuk membimbing siswa dalam proses pembelajaran setelah tujuan pembelajaran yang telah kita buat. Kemudian untuk PBL itu adalah pendekatan dalam pembelajaran yang berfokus pada masalahnya siswa, masalah yang nyata untuk memicu pembelajaran agar siswa lebih aktif. Kemudian siswa didorong untuk mencari informasi dan menganalisis dan mengembangkan solusi agar bekerja secara kolaboratif atau berkelompok. Kemudian untuk yang PJBL itu adalah lebih menekankan pada proyek Pak, pada proyek sebagai sarana pembelajaran. Siswa ini bekerja untuk membuat satu proyek yang berhubungan dengan masalah nyata atau berhubungan dengan masalah kehidupan mereka sehari-hari. Proyek ini biasanya presentasi atau menghasilkan produk. Kemudian PJBL ini menekankan pada penerapan pengetahuan dan keterampilan. Kemudian untuk TPACK ini memiliki 3 komponen utama. Yang pertama yaitu materinya, kemudian metode dan strateginya, kemudian menggunakan alat dan sumber daya dari teknologi. Jadi TPACK ini kalau sepengetahuan saya ini dilakukan melakukan proses pembelajaran ini digabung antara materinya, pengetahuan tentang materinya akan diajarkan, kemudian metode apa yang akan disampaikan, metode apa yang akan digunakan, dan strategi apa yang akan digunakan, kemudian digabungkan atau disatukan dengan teknologi. Teknologi ini bisa berupa website pembelajaran atau kemudian media sosial begitu Pak. Oke, selanjutnya dijelaskan Khairatul tentang komponen perangkat pembelajaran atau pembelajaran. Ya, komponen perangkat pembelajaran. Ada tujuan, ada materi ajar, ada metode, ada media. Jelaskan semua sampai instrumen. Jadi komponen perangkat pembelajaran itu yang pertama itu adalah
tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini kita dapatkan, kita buat untuk mengetahui atau kita ingin mengetahui apa yang kita harapkan pada siswa tersebut. Kemudian tujuan ini terdiri dari 3, harusnya ada 3 yang terkandung dalam di tujuan pembelajaran tersebut. Yang pertama kognitif, yang mencakup tentang pengetahuan, kemudian afektif yang mencakup tentang sikap dari peserta didik, kemudian yang terakhir itu psikomotorik yang mencakup tentang keterampilan praktis peserta didik. Kemudian setelah tujuan kita akan masuk pada ATP atau alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran ini adalah urutan atau rangkaian dari tujuan pembelajaran itu sendiri yang dirancang untuk dapat membimbing siswa agar melalui proses pembelajaran. ATP ini secara mengorganisasikan materi secara sistematis dan disusun langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapai ATP. Kemudian setelah ATP ada namanya bahan atau materi ajar. Jadi bahan atau materi ajar yang kita gunakan itu ya LCD atau proyektor yang kita gunakan, kemudian laptop, kemudian tentunya ada lagi website atau media yang bersifat teknologi begitu Pak. Kemudian selanjutnya kita masuk pada langkah-langkah persiapan. Siapkan dulu itu apa saja, seperti guru ajar, LKPD atau sumber belajarnya dari buku misalnya atau dari video pembelajaran. Kemudian masuk pada urutan kegiatan pembelajaran yang terbagi atas 3, yaitu kegiatan pembukaan, kegiatan inti, juga kegiatan penutup. Untuk kegiatan pembukaan itu biasanya guru memberi salam, menyapa, kemudian biasanya guru mengajukan pertanyaan semantik seperti yang berkaitan dengan materi yang akan diajarkan pada hari itu. Kemudian pada kegiatan inti guru melaksanakan menjelaskan apa yang akan dipelajari hari itu. Kemudian guru biasanya selanjutnya di kegiatan inti ini guru bisa menggunakan metode diskusi, kemudian metode banyak sekali. Kalau saya Pak pada PJBL ini saya menggunakan metode diskusi juga match and match, yaitu memasangkan pernyataan dengan jawabannya gitu Pak di kegiatan inti ini. Kemudian untuk kegiatan penutup guru bersama peserta didik biasanya menyimpulkan apa yang sudah dipelajari pada pembelajaran, kemudian kembali merefleksi sejauh mana pemahaman siswa pada materi tersebut. Selanjutnya mengucapkan terima kasih dan bersama-sama peserta didik untuk mengikuti kegiatan. Selanjutnya untuk asesmen penilaian ada terbagi atas 3 Pak. Yang pertama yang penilaian itu ada 3, yang pertama itu diagnostik, kemudian formatif, dan terakhir asesmen sumatif. Kalau diagnostik itu biasanya dilakukan pada saat awal pembelajaran atau awal tahun pembelajaran Pak. Sejauh mana pemahaman atau sejauh mana pemahaman para peserta didik. Kemudian untuk asesmen
formatif ini bisa berupa kelompok, berupa penilaian kelompok atau diskusi, kemudian berupa uraian atau penilaian sikap dari peserta didik tentang yang dibuat oleh guru, yaitu penilaian sikap spiritual dan sikap sosial dari peserta didik tersebut, Pak. Kemudian untuk asesmen terakhir itu, asesmen sumatif itu biasanya dilaksanakan pada akhir pembelajaran atau pada akhir semester. Biasanya itu berbentuk instrumen penilaiannya itu berbentuk soal tes. Soal tes itu biasanya soal tes yang objektif, isian ataupun esai, Pak. Mungkin. Apa yang Hairatu pahami tentang materi ajar esensial? Materi ajar esensial, Pak. Ya, jadi materi ajar esensial ini materi ajar yang merujuk pada inti dari pembelajaran yang harus dikuasai oleh siswa itu, Pak. Mencakup misalnya konsep atau informasi dasar dari materi yang akan dibelajarkan, begitu, Pak. Pertanyaan selanjutnya, apa yang Hairatu pahami tentang advance material? Ya, advance material. Ya. Dan materi ajar yang berbasis notes. Ya. Jadi untuk advance material ini lebih mendalam, yang cakup konten, kemudian nilai-nilai atau tujuannya, baru kemudian ada prosedurnya dan hikmah atau manfaat dari materi itu dalam kehidupan nyata peserta didik, Pak. Kemudian untuk materi ajar yang berkaitan host, yang higher order thinking skill, ini merujuk pada keterampilan berpikir, Pak, berpikir tingkat tinggi seorang peserta didik untuk yang bisa mengembangkan kemampuan untuk memecahkan masalah. Dijelaskan apa yang dimaksud asesmen awal, asesmen formatif, asesmen sumatif. Asesmen awal atau asesmen diagnostik itu, Pak, yaitu asesmen yang dilaksanakan pada proses sebelum pembelajaran dimulai. Biasanya untuk asesmen diagnostik itu dilaksanakan pada awal tahun pembelajaran untuk mengidentifikasi pengetahuan dan keterampilan siswa di awal pembelajaran tersebut. Kemudian asesmen formatif. Asesmen formatif itu dilaksanakan selama proses pembelajaran berlangsung untuk memantau kemajuan siswa atau mengidentifikasi yang perlu diperbaiki dan membantu siswa untuk memahami materi secara lebih baik. Biasanya asesmen formatif ini bisa berupa kuis atau tugas kecil atau diskusi di kelas, begitu, Pak. Kemudian yang ketiga ada asesmen sumatif. Asesmen ini biasanya dilaksanakan pada akhir pembelajaran atau pada akhir semester. Akhir semester yang tujuannya untuk asesmen ini untuk menilai sejauh mana peserta didik ini bisa mencapai kompetensi yang diharapkan. Kemudian
asesmen ini biasanya contohnya berupa ujian akhir atau proyek atau presentasi, Pak. Saya kira cukup ya. Sudah akhiri ujian komprehensif atas nama Hairatul Lutfia dengan mengucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.